Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zuhratul Fauziah, mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Fakultas Tarbiyah kelas PAI 2D. Untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman memahami hakikat, tugas, dan peranan serta fungsi seorang guru atau pendidik. Ya, saya di sini akan menjelaskan makalah tentang hakikat, tugas, peranan, dan fungsi seorang guru atau pendidik yang disusun oleh rekan saya yaitu Amelia Rahma, Faidatul Hasanah, Faizal Abdillah, Fajar Puji Lestari, dan Farida Nurul Fadilah. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelum membahas materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih guru dan bagaimana kepribadian seorang guru. Guru merupakan orang yang harus digugu dan ditiru. Dalam arti lain, orang yang memiliki harisma atau wibawa sehingga perlu untuk ditiru dan diteladani. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Seorang guru mempunyai kepribadian yang khas. Di satu pihak, guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman. Akan tetapi, di lain pihak, guru harus memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan evaluasi. Dengan demikian, kepribadian seorang guru seolah-olah terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat empatik dan bersifat kritis. Dengan perkataan lain, seorang guru harus berperan ganda. Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Berdasarkan uraian tadi, perlu kiranya kita mengetahui profesionalitas guru atau pendidik. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan lebih banyak tentang berbagai hal yang berkaitan dengan guru. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hakikat seorang guru atau pendidik. Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah orang tua dari anak didik tersebut. Sejalan dengan perkembangan, tuntutan kebutuhan orang tua dalam situasi tertentu atau sehubungan dengan bidang kajian tertentu yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pendidikan anaknya. Untuk itu, mereka melimpahkan pendidikan anaknya kepada orang lain. Namun, pelimpahan ini tidak sama sekali mengurangi tanggung jawab orang tua. Mereka tetap memegang tanggung jawab pertama dan terakhir dalam pendidikan anaknya. Orang yang menerima amanat dari orang tua untuk mendidik itu disebut guru. Namun, guru bukan hanya sebagai penerima amanah dari orang tua untuk mendidik anaknya, melainkan dari setiap orang yang memerlukan bantuan untuk mendidiknya. Di zaman sekarang, jabatan guru tampaknya sudah menjadi profesi yang menjadi sumber mata pencaharian. Guru bukan hanya penerima amanat pendidikan, melainkan juga orang yang menyediakan dirinya sebagai pendidik profesional. Ini bukan suatu masalah. Ini bisa ditafsirkan sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap pendidikan apabila tanggung jawab terhadap profesi dapat ditegakkan. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas harus menjadi perhatian utama, dan atas pelaksanaan tugasnya itu, ia bisa mendapatkan imbalan jasa, baik berupa gaji maupun honorarium. Profesi guru merupakan suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan peran dan fungsi seorang guru. Ada beberapa peran dan fungsi seorang guru, yaitu 1. Guru sebagai perancang pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai pengelola pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pengarah pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Yang kelima, guru sebagai konselor. Dan yang terakhir, guru sebagai pelaksana kurikulum. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tugas seorang guru atau pendidik. Ya, diantaranya yang pertama yaitu 1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan sebagainya. Yang kedua, berusaha menolong anak didik
mengembangkan pembawaan yang baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. Yang ketiga, memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak-anak didik memilihnya dengan tepat. Yang keempat, mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya. Ya, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa guru adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi anak didiknya agar nantinya bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Begitu banyak peran yang harus diemban oleh seorang guru, karena guru merupakan profesi yang mulia dan dihormati oleh masyarakat luas. Tidak salah jika pada khususnya Indonesia, guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mengenai tugas guru, ahli-ahli pendidikan Islam, juga ahli pendidikan Barat, telah sepakat bahwa tugas guru ialah mendidik. Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar. Tugas pendidik di dalam rumah tangga sebagian besar, bahkan mungkin seluruhnya, berupa membiasakan, memberi contoh yang baik, memberi pujian, dorongan, dan lain-lain yang diperkirakan menghasilkan pengaruh positif bagi pendewasaan anak. Jadi, secara umum, mengajar hanyalah sebagian dari tugas mendidik. Demikian tadi penjelasan dari saya mengenai hakikat, tugas, peranan, dan fungsi seorang guru atau pendidik. Dan apabila saya dalam menyampaikan materi ini terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang setulus.